Ya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami, kelompok 7. Kali ini kita bahas topik yang penting banget dan pastinya dekat sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu pendidikan anti korupsi di Indonesia. Dan pastinya aku nggak sendirian nih, karena hari ini aku bareng teman-teman satu kelompok aku. Ada Halo semuanya, perkenalkan aku Gestato. Halo guys, aku Zia. Hai, aku Reini. Halo semua, aku Yonatan. Halo, dan aku Jule. Hai. di episode kali ini kita bakal ngomong singkat aja nih, tapi tetap mengedukasi tentang gimana sih pendidikan senjata utama buat melawan budaya korupsi di Indonesia. Ya benar banget San. Korupsi itu ibarat penyakit yang susah banget hilang ya. Padahal udah banyak banget nih upaya pemberantasannya dilakukan, tapi justru tuh bikin topik ini tuh penting buat kita bahas bareng. Betul guys, karena kalau dilihat dari materi kewarganegaraan oleh Bu Devi nih ya, di sana ditulis korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Ini tuh jelas banget kan ya, kalau korupsi itu bukan sekedar masalah uang, ini tuh lebih kayak ke moral dan mentalitas bangsa. Aku mau nambahin nih Zia, menariknya tuh pendidikan anti korupsi itu bukan cuma tentang seberapa hafal kita sama pasal-pasal dan hukum, bukan. Tapi tentang gimana kita membentuk karakter dan integritas mulai dari usia dini. Nah, jadi lewat podcast ini kita bakal bahas fenomenanya, kebijakan yang udah ada, terus saran dan solusi dari kita sebagai mahasiswa. Oke deh, kalau gitu kita mulai langsung aja yuk dari fenomena sosialnya dulu mungkin ya. Kalau ngomongin korupsi, rasanya udah kayak bagian dari berita harian ya guys. Dari kasus besar, tingkat pejabat, sampai kebiasaan kecil yang tanpa sadar udah dianggap wajar. Padahal itu juga bentuk dari penyimpangan. Ya benar, dan ini tuh yang disebut sebagai korupsi sistemik. Dalam materi Bu Devi juga udah dijelaskan budaya dan balas jasa itu udah ada bahkan dari masa kerajaan dan penjajahan dulu. Jadi sekarang udah dianggap hal yang lumrah banget sih, padahal ya salah gitu. Ya, Setuju. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang sosial nih ya, ini tuh kayak rantai kebiasaan yang diwariskan. Misalnya, banyak orang yang mikir, yang penting gue juga pernah dikorupsiin kok. Padahal, kalau dipikir lagi nih, pola pikir itu justru bikin masalah ini makin numpuk. Nah, dan di Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia tahun 2025 yang ditulis Tiananda dan kawan-kawan, dijelasin kalau pendidikan anti korupsi itu kunci buat memutus rantai kebiasaan ini. Karena lewat pendidikan, kita bisa bentuk kesadaran bahwa integritas itu bukan sekedar nilai moral, tapi nilai hidup. Masalahnya tuh gimana ya? Karena banyak yang belum sadar bahwa korupsi itu bukan soal uang negara yang hilang, tapi juga hilangnya kepercayaan publik dan runtuhnya keadilan sosial. Dan kalau dibiarkan efeknya domino juga nggak sih? Ekonomi itu bisa lumpuh, masyarakat juga nggak percaya gitu sama pemerintah. Dan akhirnya budaya curang tuh dianggap normal. Makanya penting banget identifikasi masalahnya lewat pendidikan karakter dari kecil gitu nggak sih? Sekarang kita akan bahas kebijakan yang udah ada nih. Pemerintah sama KPK sebenarnya udah punya 3 strategi utama, yaitu perbaikan sistem, represif, dan edukasi. Nah, yang ketiga ini, pendidikan anti korupsi, yang paling relevan buat kita sebagai pelajar atau mahasiswa. Iya, di jurnal berjudul Pendidikan Anti Korupsi sebagai upaya membangun generasi berintegritas oleh Tiananda dan tim, disebutkan kalau KPK tuh udah masukin pendidikan anti korupsi dalam kurikulum dari TK sampai perguruan tinggi. Tapi sayangnya implementasinya sepertinya masih belum maksimal ya, karena banyak sekolah yang belum punya guru atau bahkan bahan ajar khusus tentang ini. Aku juga sempat baca sih, KPK udah bikin program kayak Jaga Sekolahku dan Jaga Kampusku gitu. Terus juga platform ACLC KPK buat pelajar anti korupsi secara online gitu sih. Tapi sayangnya implementasinya itu belum rata. Masih banyak sekolah yang belum dapat pelatihan gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi alternatif kebijakan, bisa banget diterapkan model Integrity Project Based Learning. Jadi misalnya
Siswa atau mahasiswa bikin proyek sosial yang mengangkat isu kejujuran atau transparansi di lingkungannya. Atau ya mungkin bisa juga dengan kampanye digital anti korupsi sih guys. Kita kan tahu ya generasi muda sekarang kan nempel banget ya sama media sosial. Jadi udah pasti kampanye lewat TikTok, Instagram atau YouTube tuh bisa jadi alat edukasi yang benar-benar ampuh sih. Ya, tapi jangan lupa kebijakan apapun nggak bakal jalan kalau nggak ada teladan yang nyata dari pemimpin atau pendidik. Aku sempat baca juga di materi kewarganegaraan yang menyangkutkan wawasan dunia Kristen. Di sana disebutkan manusia itu gampang banget jatuh dalam dosa. Jadi perlu pembentukan hati nurani lewat disiplin, rohani, dan contoh hidup yang jujur. Nah, kalau dari bahasan kita tadi, menurut aku kelihatan jelas ya kalau masalah korupsi itu bukan cuma soal hukum, tapi juga soal karakter. Jadi solusinya harus mulai dari perubahan pola pikir dan kebiasaan kecil dulu ya. Iya, Chen. Yang pertama, mulai dari diri sendiri dulu. Biasain hal kecil dulu deh. Kayak misalnya, jangan nyontek, nggak suka nitip absen, dan jujur sama hasil kerja sendiri. Karena kalau hal kecil ya aja udah korup, gimana mau lawan korupsi besar kan? Iya benar banget. Kalau dari sisi pendidikan, guru dan dosen juga perlu dapat pelatihan ya supaya bisa ngajarin kejujuran lewat praktik, gak cuma teori aja. Contohnya misalnya kayak lewat diskusi etika atau studi kasus yang bikin siswa belajar tuh berpikir jujur dalam situasi nyata. Itu sih. Oh, iya, iya. Benar-benar. Ya, setuju. Mm-mm. Dan dari sisi rohani, kita juga bisa latih kepekaan hati nurani. Kayak yang dibilang J. White dalam Pathway of Holiness, manusia memang mudah jatuh ke dalam dosa, tapi bisa dibentuk lewat disiplin dan bimbingan Roh Kudus. Jadi mulai dari hal kecil kayak doa, refleksi, dan tanggung jawab, itu juga langkah nyata buat lawan budaya korupsi. Jadi, kalau disimpulin, pendidikan anti korupsi itu bukan cuma tugas pemerintah atau KPK aja ya, tapi tanggung jawab kita juga sebagai generasi muda. Ya, setuju sih. Lewat pendidikan karakter dan pembiasaan yang jujur, kita bisa bantu ciptain budaya bersih dari korupsi. Intinya, jangan nunggu sistem sempurna dulu deh buat berubah. Jadi kita yang harus mulai duluan dari hal kecil ya guys. Betul banget sih. Benar banget. Iya, betul sih. Bener banget, karena perubahan besar itu lahir dari kebiasaan yang kecil nggak sih, yang konsisten gitu. Iya benar. Kalau generasi kita bisa hidup dengan integritas, ya aku yakin sih Indonesia bakal bebas dari korupsi tuh bukan cuma mimpi. Amin. Terima kasih udah dengerin podcast kami. Semoga bisa mengedukasi dan menginspirasi kita semua buat hidup lebih jujur dan bertanggung jawab. Oke, terima Dadah. kasih semua. Oke, thank you. Dadah. Thank you. Dadah.